Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sugiyanti, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan Matematika. Perkenalkan, nama saya Anis Izzatunisa, NPM 2531022, Program Studi Pendidikan Matematika semester 1 kelas 1A. Dengan hormat, video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan Matematika. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita memasuki pembahasan. Oke, kita memasuki soal yang pertama, yaitu seorang siswa memiliki motivasi tinggi dalam belajar matematika, tetapi menunjukkan sikap negatif ketika menghadapi soal cerita. Kemudian pertanyaannya, analisislah hubungan antara motivasi dan sikap terhadap matematika dalam kasus tersebut. Kemudian jelaskan bagaimana sikap negatif itu dapat mempengaruhi hasil belajar meskipun motivasi sudah tinggi. Kita langsung ke pembahasan. Kita memasuki pembahasan soal yang pertama, yaitu analisis hubungannya. Kita perlu tahu dulu bagaimana hubungannya ya. Analisis hubungan antara motivasi dan sikap terhadap matematika. Itu motivasi dan sikap itu merupakan dua aspek psikologis yang berbeda, tetapi saling mempengaruhi dalam proses belajar. Nah, pada kasus ini, di PPT saya menyebutkan ada beberapa. Yang pertama, motivasi menunjukkan keinginan kuat untuk belajar matematika. Nah, motivasi tinggi itu berarti siswa memiliki dorongan kuat untuk belajar matematika, seperti halnya ingin mendapatkan nilai bagus, kemudian ingin menguasai materi, atau memiliki minat terhadap matematika. Kemudian sikap menunjukkan perasaan dan penerimaan terhadap jenis materi, termasuk soal cerita. Oke, nah sikap negatif terhadap soal cerita itu menunjukkan bahwa ketika berhadapan dengan jenis soal tertentu, siswa itu merasa cemas, merasa gelisah, tidak percaya diri, bingung, atau tidak menyukai proses penyelesaiannya. Kemudian pada kasus ini, itu siswa memiliki motivasi tinggi tetapi sikap negatif terhadap soal cerita itu sehingga motivasi tidak sepenuhnya menjadi perilaku belajar yang efektif. Artinya apa? Artinya motivasi dan sikap itu harus selaras agar hasil belajar optimal. Jadi itu motivasi dengan sikap itu harus diselaraskan agar hasilnya lebih maksimal. Kemudian hubungan keduanya apa? Ya, seorang siswa itu bisa saja termotivasi dalam belajar matematika secara umum, tetapi tetap memiliki sikap negatif terhadap bagian tertentu dari matematika. Nah, sikap negatif ini itu mempersempit ruang gerak motivasi. Motivasi mendorong siswa belajar, tetapi sikap negatif itu terhadap soal cerita itu membuat dorongan itu tidak sepenuhnya diwujudkan dalam perilaku belajar yang efektif gitu. Artinya ya, motivasi tidak otomatis menghilangkan sikap negatif. Jika sikap negatif itu kuat, ya motivasi yang tinggi pun tidak akan optimal begitu. Kemudian bagaimana pengaruhnya? Pengaruh sikap negatif. Nah, sikap negatif itu menimbulkan rasa tertekan atau malas saat menghadapi soal cerita. Nah, itu pengaruh sikap negatif terhadap hasil belajar yang meskipun motivasi sudah tinggi ya. Biasanya siswa itu menghindari soal cerita. Walaupun siswa itu termotivasi, ia tetap menghindari latihan soal cerita. Karena apa ya? Karena merasa sulit ya, merasa sulit atau tidak menyenangkan. Akibatnya ya kemampuan memahami soal cerita itu tidak berkembang, menurun begitu. Kemudian siswa cenderung menghindar, kurang percaya diri dan tidak fokus saat mengerjakan soal atau mengerjakan latihan ya. Nah, kecemasan saat mengerjakan soal, sikap ini negatif sering muncul. Perasaan takut salah, panik, atau bingung ya, yang pada akhirnya mengganggu konsentrasi siswa. Dan juga itu menurunkan kepercayaan diri ya. Jika siswa sudah berpikir, aku ternyata tidak bisa mengerjakan soal ini, aku nggak bisa nih ngerjain soal ini. Nah, itu otomatis ia akan ragu dalam mencoba, sehingga hasilnya pun menurun. Kemudian bagaimana strateginya? Strategi belajar tidak maksimal itu juga motivasi tinggi mendorong siswa belajar, tapi tetap yang sudah saya jelaskan tadi ya, sikap negatif itu mempengaruhi, membuat siswa tidak mau mendalami jenis soal tertentu, sehingga pembelajaran jadi tidak menyeluruh. Percuma aslinya. Ya, mau dibilang percuma gimana? Soalnya kan motivasi itu mendorong siswa belajar, tetapi sikap negatif membuat siswa itu tidak mau siswa itu berkembang, mau maju. Jadi ya pembelajaran itu tidak optimal atau tidak menyeluruh begitu. Akibatnya apa? Akibatnya ya ini tadi, meskipun motivasi tinggi, hasil belajar tetap tidak maksimal karena emosi negatif itu mengurangi efektivitas usaha. Nah,
meskipun rajin belajar matematika, pada ujian atau tugas yang berisi soal cerita, misalnya skor siswa itu bisa tetap rendah karena sikap negatif itu menghambat pemahaman dan proses berpikir siswa. Ya, motivasi tinggi itu belum menjamin hasil belajar baik apabila tidak diimbangi oleh sikap positif. Nah, sikap negatif itu terhadap soal cerita itu dapat menghambat proses belajar, mengurangi kepercayaan diri, dan menurunkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal, meskipun ia memiliki dorongan kuat untuk belajar matematika ya. Begitu. Jadi, antara motivasi dan sikap itu harus diselaraskan agar seimbang, optimal, dan maksimal pembelajarannya dan secara menyeluruh dapat terlaksana. Begitu. Kita memasuki soal nomor 2. Oke, kemudian kita lanjut soal nomor 2. Seorang siswa mengalami kesulitan belajar matematika karena faktor eksternal berupa lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Pertanyaannya, rancanglah sebuah program penanganan yang melibatkan guru, orang tua, dan siswa. Kemudian jelaskan tujuan langkah-langkah serta indikator keberhasilan program tersebut. Oke, kita memasuki ke pembahasan program. Program penanganan kesulitan belajar karena lingkungan keluarga yang kurang mendukung. Nah, di sini di PPT saya itu nama programnya yaitu kolaborasi belajar matematika berbasis dukungan keluarga. Nah, di sini ada pihak-pihak yang terlibat. Yang pertama melibatkan guru ya. Guru itu sebagai pembimbing akademik, kemudian juga melibatkan orang tua. Nah, orang tua di sini itu sebagai penyedia dukungan lingkungan belajar di rumah. Nah, kemudian siswa itu dengan tujuan memperbaiki lingkungan belajar di rumah. Nah, siswa itu sebagai pelaksana utama kegiatan belajar. Kemudian bagaimana komponen programnya? Ya, komponen programnya itu yang pertama ini ada komunikasi rutin, kemudian pendampingan belajar, bimbingan motivasi, dan monitoring perkembangan. Nah, pendampingan belajar terstruktur di sekolah, misalnya guru memberikan sesi bimbingan belajar tambahan atau remedial. Kemudian komunikasi rutin antara guru dan orang tua itu menjalin kerjasama untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dan pembiasaan belajar di rumah. Nah, di sini itu orang tua memberi waktu ruang dan pengawasan sederhana. Kemudian motivasi dan konseling ringan kepada siswa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi stres belajar dan meningkatkan rasa percaya diri. Dan yang terakhir yaitu monitoring. Ya. Monitoring perkembangan siswa itu mengecek hasil belajar, kehadiran, tugas, dan perubahan perilaku pada siswa. Kemudian bagaimana tujuan program ini? Tujuan, langkah-langkah, indikator, keberhasilan program. Di sini sudah saya sebutkan di PPT. Yang pertama meningkatkan pemahaman orang tua tentang kebutuhan belajar anak. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang lebih mendukung. Kemudian meningkatkan motivasi disiplin dan prestasi siswa. Nah, terus memperkuat kerjasama guru, orang tua, dan siswa. Nah, ini merupakan tujuan dari programnya, ya, meningkatkan dukungan keluarga dalam proses belajar, kemudian membantu siswa mengatasi kesulitan belajar akibat lingkungan rumah yang kurang kondusif, kemudian membangun komunikasi yang efektif antara guru dan orang tua mengenai perkembangan siswa dan meningkatkan motivasi kepercayaan diri dan prestasi belajar siswa di bidang matematika. Oke, kemudian di sini ada langkah-langkah program dan indikator keberhasilan dari programnya. Di langkah-langkah program itu yang pertama ada identifikasi masalah. Ya, ini poinnya yaitu identifikasi masalah melalui observasi dan wawancara. Nah, ini kata kuncinya yang pertama itu langkah pertama identifikasi ya. Nah, identifikasi masalah itu misalnya guru melakukan observasi di kelas dan analisis nilai untuk melihat kesulitan siswa. Terus kemudian bisa juga dengan wawancara singkat dengan siswa untuk memahami kondisi keluarga. Kemudian yang kedua yaitu pertemuan awal antara guru dan orang tua untuk menjelaskan kebutuhan siswa. Nah, di yang kedua, itu pertemuan awal guru dengan orang tua. Itu biasanya guru menjelaskan temuan kesulitan belajar siswa bagaimana. Terus diskusi tentang kendala lingkungan di rumah, misalnya kurang pengawasan, minim fasilitas, atau kondisi emosional keluarga. Dan juga memberi pemahaman tentang pentingnya dukungan keluarga. Itu sangat mempengaruhi belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan rencana belajar individual. Jadwal belajar, kemudian target mingguan. Nah, itu juga sangat penting penyusunan rencana belajar individual. Itu guru membuat jadwal belajar atau remedial terstruktur. Kemudian
Bisa juga dengan menentukan target mingguan. Contohnya, minggu ini kita membahas untuk memahami operasi bilangan atau soal cerita. Di minggu selanjutnya itu memahami operasi aljabar, begitu. Kemudian yang keempat yaitu pendampingan belajar oleh orang tua minimal beberapa kali seminggu. Nah, biasanya itu dalam pembiasaan dan pendampingan di rumah itu orang tua diminta menyiapkan area belajar sederhana. Ya, seperti meja, pencahayaan yang memadai. Kemudian orang tua juga mendampingi lah minimal 20 sampai 30 menit per hari mendampingi anak belajar tanpa tekanan ya. Kemudian yang kelima yaitu komunikasi ya. Komunikasi rutin melalui grup atau buku penghubungnya. Sekarang zamannya era modern, kita bisa komunikasi lewat apa aja, menggunakan grup WhatsApp atau buku penghubung atau laporan mingguan. Guru itu memberi umpan balik perkembangan siswa, kemudian orang tua juga melaporkan kegiatan belajar di rumah. Dan yang keenam yaitu motivasi dan konseling ringan dari guru kepada siswa. Nah, konseling dan motivasi siswa itu guru memberikan penguatan positif, meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa. Kemudian memberi strategi belajar yang mudah diterapkan. Selain memberikan kepercayaan diri, dorongan, dan juga memberikan tips bagaimana strategi belajar yang baik. Kemudian evaluasi ya. Evaluasi perkembangan setiap 2-4 minggu. Nah, di evaluasi ini dilakukan secara berkala. Misalnya evaluasi tiap 2-4 minggu kita cek nilai kuis, keaktifan, kemandirian, dan perubahan kebiasaan belajar siswa bagaimana, apakah ada peningkatan atau tidak. Kemudian diskusikan juga dengan hasilnya kepada orang tua. Gitu. Lanjut, yaitu ada indikator keberhasilan programnya. Nah, di indikator keberhasilan itu orang tua lebih terlibat dalam kegiatan belajar. Nah, orang tua itu mulai terlibat secara konsisten melalui mendampingi, memfasilitasi waktu belajar ya. Siswa itu menunjukkan perubahan perilaku belajar itu lebih disiplin, biasanya lebih disiplin, lebih fokus, tidak mudah menyerah. Kemudian komunikasi antara guru dan orang tua itu berlangsung secara teratur dan lancar ya. Siswa lebih disiplin dan fokus saat belajar. Kemudian terjadi peningkatan nilai tugas dan ulangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Lingkungan rumah lebih mendukung ya, tenang, ada jadwal belajar, terstruktur ya, intinya lebih terstruktur. Nah, biasanya itu indikator hasilnya itu nilai matematika itu meningkat minimal konsisten lah, naik atau mencapai KKM. Nah, frekuensi tugas yang selesai tepat waktu itu bertambah. Siswa juga menjadi lebih percaya diri dan tidak lagi menolak kegiatan belajar di rumah. Nah, lingkungan belajar di rumah itu lebih kondusif seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ya, tenang, ada jadwal belajar lebih terstruktur dan orang tua pun ikut terlibat memantau anaknya bagaimana proses belajar di dalam rumah. Indikator jangka panjang juga ya. Siswa itu tidak hanya mampu mengatasi kesulitan awal, tetapi menunjukkan kemajuan stabil dalam pembelajaran matematika. Nah, hubungan ini, komunikasi keluarga dengan sekolah itu semakin membaik, sehingga masalah lain biasa atau bisa lebih cepat ditangani. Baik, di soal nomor 3, dalam penelitian ditemukan bahwa Math and City dapat menurunkan kemampuan pemecahan masalah siswa. Pertanyaannya, evaluasilah dampak kecemasan matematika terhadap proses berpikir kritis siswa. Kemudian tentukan apakah intervensi berupa latihan relaksasi lebih efektif dibandingkan penggunaan media pembelajaran interaktif, sertakan alasan. Oke, kita langsung saja ke pembahasan. Oke, kita jawab pertanyaan yang E, dampak terhadap berpikir kritis tadi ya. Dampak kecemasan matematika itu terhadap proses berpikir kritis siswa. Kecemasan matematika itu gimana ya? Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian bagaimana dampaknya dapat dievaluasi sebagai berikut ini. Kecemasan ya. Kecemasan membuat siswa tidak fokus
dan sulit menganalisis informasi. Nah, ini biasanya mengganggu konsentrasi dan fokus siswa. Kecemasan itu menurunkan kemampuan siswa untuk fokus pada informasi penting. Akibatnya, siswa itu kesulitan mengidentifikasi inti masalah, kemudian memahami data, dan memilih strategi penyelesaian. Kemudian, memori kerja. Memori kerja itu berkurang sehingga sulit memahami langkah-langkah pemecahan masalah. Nah, menurunkan kapasitas memori kerja ya. Kecemasan matematika itu terbukti mengurangi kapasitas memori kerja, padahal memori kerja itu sangat penting untuk menahan informasi soal, kemudian melakukan langkah berpikir, kemudian langkah berpikir secara berurutan ya, kemudian apalagi ya, membandingkan berbagai kemungkinan solusi. Nah, jika memori kerja itu penuh oleh rasa takut, oleh rasa gelisah, oleh rasa cemas, nah maka proses berpikir kritis pun akan terganggu begitu. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan mengevaluasi dan memilih strategi yang tepat ikut menurun. Nah, ini menghambat kemampuan menganalisis dan mengevaluasi. Nah, berpikir kritis itu menuntut siswa untuk menganalisis hubungan antar informasi, kemudian mengevaluasi langkah-langkah dan menilai kebenaran siswa. Nah, dengan adanya kecemasan, itu siswa cenderung terburu-buru ya, tidak teliti atau malah menghindari proses analisis yang mendalam, begitu. Kemudian siswa sering ragu, seperti tadi yang sudah saya jelaskan, terburu-buru atau takut salah, sehingga proses berpikir kritis itu terganggu, ya. Nah, menurunkan kepercayaan diri dalam mengambil keputusan. Nah, berpikir kritis itu memerlukan keyakinan untuk mencoba strategi baru dan melakukan verifikasi. Nah, siswa yang cemas itu ragu membuat keputusan ya. Ragu membuat keputusan, kemudian takut salah, lebih memilih jawaban instan tanpa pertimbangan. Kemudian juga itu, teman-teman, memunculkan reaksi emosional ya yang menghambat problem solving. Nah, emosi negatif itu yang biasanya takut, tegang, panik itu dapat memperlambat proses berpikir kritis dan membuat siswa itu tidak mampu menghubungkan konsep dengan situasi baru. Nah, jadi kecemasan matematika itu tidak hanya menurunkan prestasi, tetapi juga menghambat struktur proses berpikir kritis seperti analisis, interpretasi, evaluasi, dan pemecahan masalah. Begitu. Kemudian intervensi ya. Apakah latihan relaksasi itu lebih efektif dibandingkan media pembelajaran interaktif ya? Intervensi yang lebih efektif. Latihan relaksasi itu membantu menurunkan ketegangan, menormalkan emosi, dan meningkatkan kesiapan mental sebelum belajar. Kemudian media pembelajaran interaktif itu dapat membantu memahami konsep secara visual dan membuat pembelajaran yang menyenangkan. Jika fokusnya mengurangi kecemasan ini ya, maka relaksasi lebih efektif karena langsung menyasar sumber masalah. Kemudian kombinasi keduanya antara pilihan terbaik untuk jangka panjang ya, di-combine ya, dikolaborasi. Biasanya itu apakah latihan relaksasi itu lebih efektif dibandingkan media pembelajaran yang interaktif? Itu jawaban menurut saya itu tidak selalu ya. Efektivitasnya itu tergantung pada sumber utama kecemasan siswa ya, namun secara umum itu dapat dijelaskan seperti yang sudah saya sampaikan ini ya. Jika tujuan utamanya mengurangi kecemasan secara langsung, maka latihan relaksasi lebih efektif. Alasannya ya, relaksasi itu menurunkan ketegangan fisiologis ya. Kemudian mengurangi detak jantung yang cepat, perasaan takut dan stres yang muncul sebelum atau selama mengerjakan matematika. Itu biasanya itu muncul otomatis ya. Kita juga relaksasi itu bisa mengurangi detak jantung, takut, stres itu tadi. Kemudian memberikan efek cepat dalam menenangkan pikiran sebelum belajar atau ujian ya. Relaksasi efektif ketika siswa mengalami kecemasan tinggi, terutama yang sifatnya emosional dan fisik. Ya. Kemudian yang kedua yaitu jika tujuannya utamanya meningkatkan pemahaman konsep dan pengalaman positif belajar,
maka media interaktif itu lebih efektif. Media pembelajaran interaktif visual, video, games, aplikasi matematika itu bisa digunakan. Itu dapat bermanfaat ya. Itu membuat siswa merasa matematika itu lebih mudah dan menarik. Kemudian mengurangi kecemasan secara tidak langsung, meningkatkan rasa kontrol dan kompetensi siswa, membantu memahami konsep melalui visualisasi. Nah, intervensi ini lebih efektif ketika kecemasan itu berasal dari kesulitan konsep, bukan murni dari ketakutan emosional. Ya, kemudian yang ketiga ini tadi ya, sudah saya jelaskan. Intervensi yang paling aktif itu kombinasi ya, ini yang keempat, kombinasi keduanya. Nah, banyak penelitian menunjukkan itu bahwa relaksasi saja itu menenangkan, tetapi tidak meningkatkan kemampuan matematis. Sementara media interaktif itu meningkatkan pemahaman, tetapi tidak cukup mengatasi ketegangan emosional. Nah, ini perlu dikombin teman-teman, perlu dikolaborasi bahwa gabungan keduanya itu dapat menghasilkan penurunan kecemasan, kemudian peningkatan pemahaman, peningkatan kemampuan pemecahan masalah, kemudian siswa itu bisa lebih berkembang, begitu ya. Nah, latihan relaksasi itu lebih efektif untuk mengurangi kecemasan secara langsung dan cepat ya. Kemudian media pembelajaran interaktif itu lebih efektif untuk meningkatkan pemahaman konsep dan pengalaman belajar yang positif. Intervensi itu terbaik biasanya kombinasi relaksasi dengan media interaktif agar siswa itu tenang sekaligus memahami materi, lebih mendalami, begitu. Baik, seorang guru menemukan bahwa sebagian siswa salah memahami konsep luas segitiga dengan menganggap rumusnya adalah alas tambah tinggi. Nah, pertanyaannya, analisislah apakah kesalahan tersebut itu termasuk miskonsepsi atau diskalkulia. Kemudian berikan alasan logis berdasarkan karakteristik masing-masing kesulitan belajar. Kita langsung bahas ya teman-teman. Oke, kita jawab pertanyaan yang keempat, analisis jenis kesalahannya. Yang kesalahan menggunakan rumus alas tambah tinggi itu termasuk miskonsepsi. Menurut saya termasuk miskonsepsi ya. Bentar. Menurut saya termasuk miskonsepsi, bukan diskalkulia. Kenapa? Karena siswa itu salah memahami konsep luas sebagai penjumlahan, bukan setengah hasil perkalian. Nah, kesalahan itu terletak pada pemahaman konsep, bukan ketidakmampuan berhitung. Nah, analisis bahwa ini adalah miskonsepsi, kesalahan, itu ada ciri-cirinya, teman-teman. Yang pertama, salah memahami konsep atau mengingat rumus secara keliru. Miskonsepsi itu terjadi ketika siswa memiliki pengetahuan awal yang salah, kemudian menggeneralisasi rumus yang keliru, atau salah mengaitkan konsep. Nah, dalam kasus ini, siswa itu memahami rumus luas secara salah, seolah-olah luas itu diperoleh dengan menjumlahkan alas dan tinggi, padahal tidak. Kemudian siswa itu sebenarnya mampu berhitung ya, tidak ada tanda bahwa siswa itu kesulitan melakukan operasi matematika dasar. Mereka hanya keliru pada pemahaman konsep, bukan kemampuan berhitung ya. Kemudian kesalahan bersifat spesifik pada materinya tertentu. Ya, miskonsepsi itu biasanya muncul pada topik tertentu, misalnya pada luas segitiga, kemudian keliling luas, perkalian sebagai penjumlahnya berulang. Nah, ini itu selaras dengan kasus yang diberikan seperti yang di soal. Kemudian, mengapa bukan diskalkulia ya? Nah, bukan diskalkulia itu karena siswa tidak menunjukkan kesulitan umum dalam angka, operasi dasar, atau pola hitung kesalahannya hanya pada satu konsep tertentu. Nah, diskalkulia itu adalah gangguan neurologis yang menyebabkan kesulitan signifikan dalam kemampuan matematis dasar. Dan kesalahan ini itu tidak menunjukkan ciri diskalkulia ya. Karena apa? Karena diskalkulia itu menyangkut kesulitan berhitung dan memahami angka. Misalnya sulit membedakan antara 6 dan 9, kemudian tidak mampu memahami konsep jumlah, terus tidak konsisten dalam operasi tambah kurang, kemudian masalah permanen dalam memahami besaran dan pola. Nah, kasus alas dan tambah tinggi itu bukan masalah memahami angka atau operasi gitu. Kemudian diskalkulia itu bersifat luas, bukan hanya di satu konsep. Nah, anak dengan diskalkulia itu akan kesulitan di berbagai aspek matematika gitu. Misalnya operasi dasar, membaca simbol, dan menghitung waktu, pemecahan masalah juga. Nah, kesalahan rumus itu luas pada satu konsep itu tidak cukup untuk disebut diskalkulia begitu.
Nah, kesalahan pada rumus itu biasanya akibat pembelajaran sebelumnya ya. Bukan gangguan kognitif ini menandakan bahwa siswa itu kurang memahami konsep luas sebagai area, tidak tahu bahwa rumus berasal dari setengah luas persegi panjang, belum pernah memanipulasi bentuk segitiga secara visual. Ini cara miskonsepsi, bukan gangguan belajar. Jadi, itu tuh biasanya kesalahan pada rumus biasanya akibat pembelajaran sebelumnya. Jadi itu tuh biasanya sudah ada dari Bapak Ibu guru sebelumnya. Cara mengajarkannya itu kadang salah menyampaikan materi kepada siswa gitu kan. Tetapi itu juga tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh hal tersebut ya. Itu bukan gangguan kognitif, itu juga bisa menandakan bahwa siswanya yang kurang memahami konsep luas sebagai area begitu. Nah, menurut saya kesimpulannya yang dapat diambil itu kesalahan siswa itu adalah miskonsepsi ya, karena terjadi pada pemahaman konsep luas segitiga, bukan kemampuan berhitung atau pengolahan angka. Bukan diskalkulia itu, karena diskalkulia itu merupakan gangguan kognitif yang mempengaruhi kemampuan matematika secara menyeluruh, bukan hanya pada satu konsep dan bukan berupa kesalahan rumus. Gitu. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya berharap penjelasan dalam video ini dapat dipahami dengan baik dan memberikan manfaat dalam pembelajaran mata kuliah Psikologi Pendidikan Matematika. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.